Para pendengar yang kami kasihi dan hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Itu sebuah sekolah yang berdiri di tengah zaman ini, menantang zaman dan mempersiapkan generasi penerus para hamba Tuhan, pemimpin gereja dan konselor Kristen yang akan terus memelihara nyala api reformasi di tengah kesuaman, kegairan semu, dan ketidakpastian arah gereja-gereja di abad 21. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap berada dalam program katekisasi bersama kami. Dan kita sampai kepada pertanyaan ke-10 dari Katekismus Heidelberg yang berbunyi demikian. Apakah Allah hendak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan manusia yang berdosa itu tanpa hukuman? Apakah Allah akan membiarkan mereka seperti itu tanpa hukuman? Jawaban dari Katekismus adalah tidak. Sebaliknya, Allah sangat murka baik atas dosa turunan maupun dosa yang kita perbuat setiap hari. Allah hendak menghukumnya dengan hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana Dia telah berfirman, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Nah, pertanyaan yang ke-11 berbunyi demikian. Kalau Allah itu akan menghakimi manusia dan menghukum mereka secara adil, bukankah Allah itu juga penyayang? Maka jawabannya adalah sungguh. Allah itu penyayang, tetapi Dia juga adil. Oleh sebab itu, keadilannya menuntut supaya dosa yang diperbuat untuk melawan kemuliaan Allah yang tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi pula, yaitu hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dua pertanyaan dan jawaban ini, kita melihat satu topik yang menarik, yaitu bagaimana kita bisa mengerti sebagaimana yang Alkitab nyatakan kepada kita, kasih dan keadilan Allah itu bisa berjalan bersama-sama. Memang saudaraku, Allah kita adalah Allah yang jauh luar biasa, melampaui akal pikiran kita sehingga kita itu tidak senantiasa bisa mengerti tindakan-tindakan maupun firman Allah yang Dia nyatakan dalam Alkitab. Bahkan ketika kita berusaha mengerti tentang kasih dan keadilannya, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah untuk mendapatkan jawabannya. Ya, tetapi marilah kita mulai paling tidak itu merenungkan bagian-bagian Alkitab yang secara eksplisit menyatakannya. Dan dari sana kita akan belajar bersama-sama. Roma 1 ayat 18 menyatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga dan segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang sudah menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudaraku, Allah murka atas dosa. Allah tidak biasa-biasa saja ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah sedih, Allah murka, dan Allah akan menghakimi. Wahyu 20 ayat 12 juga menyatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dalam kitab Wahyu ini kita melihat bahwa semua orang itu akan dihakimi menurut perbuatan. Dan tidak ada satupun perbuatan yang tidak dihakimi oleh Allah. Dan semuanya itu tertulis. Seolah-olah Tuhan itu ingin mengatakan bahwa tidak akan ada perbuatanmu yang akan dilupakan.
Nah, Lukas 8 ayat 17 menyatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kita juga mengingat dalam Keluaran pasal 34 ayat 6-7. Di sana dikatakan bahwa berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan setianya, kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dari beberapa ayat yang kita lihat, kita mempelajari beberapa hal, saudaraku, bahwa Allah benci terhadap dosa. Allah menyelesaikan dosa, yaitu dengan cara menghakiminya. Dan setiap orang yang berdosa tidak bisa menyembunyikan kesalahan dan pelanggaran yang dia sudah perbuat. Adalah hal yang sia-sia jikalau kita menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Mungkin saudara dan saya bisa mengubur dosa itu dari hadapan manusia, menyimpannya dalam-dalam, menguncinya erat-erat. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang saudara dan saya lakukan. Tetapi manusia hanya melihat apa yang terlihat oleh mata, dan Allah melihat jauh kedalaman hati kita. Dan Allah mengingat semua hal yang saudara dan saya lakukan. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa apapun itu, semua Allah telah melihatnya dan merekamnya. Termasuk juga perbuatan-perbuatan kita yang lain, perbuatan baik, perbuatan kasih. Dan di sini kita juga melihat bahwa Allah itu Allah yang adil, Allah yang benci terhadap dosa, dan Allah yang menyelesaikan dosa ini. Juga digambarkan oleh Alkitab sebagai Allah yang penyayang dan pengasih. Panjang sabar, selalu memberi kesempatan orang bertobat. Berlimpah kasihnya dan setianya. Luar biasa, saudaraku. Berlimpah kasihnya dan setianya. Dia juga meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, kepada banyak orang. Dia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Namun dia juga adalah Allah yang tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang adil, dan Allah juga adalah Allah yang kasih. Dia adil karena dia kebenarannya tidak bisa dikompromikan. Dia membenci dosa, sehingga tidak seorang pun bisa menyembunyikan dosanya di hadapan Allah di hari penghakiman. Pemazmur juga pernah mengatakan, waktu aku sembunyi, Engkau selalu ada di sana, Tuhan. Roh-Mu selalu mengawasi aku. Aku pergi ke dunia orang mati pun Roh-Mu ada di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang adil. Dia akan mengganjar setiap hukuman. Dia akan mengganjar setiap pelanggaran kita dengan hukuman yang fair, dengan hukuman yang adil. Dan Katekismus mengatakan, karena kita melanggar kemuliaan Allah yang tertinggi, maka kita juga mendapatkan hukuman yang tertinggi pula. Namun kita perlu mengingat bahwa Allah bukanlah Allah yang bengis. Dia bukanlah Allah yang jahat. Dia bukanlah Allah yang menggunakan kesempatan untuk melampiaskan nafsunya menghukum orang-orang itu. Tidak. Allah memang benar, dia membenci dosa karena naturnya adalah suci. Dia adalah Allah yang tidak mengkompromikan kebenaran karena dia adalah sumber kebenaran yang ultimat, yang puncak. Namun Alkitab mengatakan bahwa Allah juga adalah Allah yang kasih, pengasih, penyayang, panjang sabar. Allah mengampuni dosa yang diakui. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya 1 ayat 18 memberikan kepada kita satu gambaran yang menarik, yang menceritakan tentang perpaduan antara kasih dan keadilan itu secara bersamaan. Di sana Allah berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, menarik sekali. Di sini digambarkan bahwa dosa itu merah, sedangkan hati yang tidak berdosa itu putih. Apa artinya merah di sini? Dikatakan merah seperti kirmisi. Itu artinya merah yang sangat terang dan merah yang sangat mencolok. Pernahkah saudara melihat warna merah sedemikian? Warna yang selalu menarik hati, menarik perhatian. Mungkin itu pakaian para artis. Mungkin itu kain di dekat kita, pakaian kita. Dan saudaraku, warna yang terang ini dipakai untuk menjadi warna dari pakaian wanita biasanya. Nah, pewarnaannya, saudaraku, menggunakan biji-bijian atau ranting dari sebuah pohon, jenis pohon yang bernama Kermes oak. Pohon oak. Nah, untuk mewarnai sebuah kain yang putih itu, maka kain itu harus dicelup berulang kali. Dan pencelupan itu tidak bisa hanya berjalan 1 kali 2 kali. Karena kalau 1 kali 2 kali, maka warnanya itu tidak akan mencolok. Merahnya tidak akan terang. Sehingga untuk secari kain itu mendapatkan warna merah yang terang, dia itu harus dicelup berulang-ulang kali. Sehingga dia menjadi merah seperti kirmisi. Luar biasa, saudara. Merah sekali. Dan ini menggambarkan apa? Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan itu sedang berperkara dengan manusia. Sekalipun kamu berdosa berulang kali dan dosamu itu sangat mencolok dan menyakiti mata Tuhan yang suci. Sekalipun kamu punya dosa seperti itu. Jikalau engkau bertobat, jikalau engkau mengakuinya, datang kepadaku. Aku akan membersihkannya. Sekalipun kau melakukan berulang-ulang, aku bisa membersihkannya 1 kali. Dan dosamu yang merah, mencolok terang yang berulang-ulang itu, aku akan menggantikannya, mengubahnya menjadi putih seperti salju. Dan putih seperti bulu domba. Saudaraku, apa artinya putih seperti salju dan putih seperti bulu domba? Itu artinya tidak bernoda sama sekali, seperti baru, saudara. Sekalipun hidup lama saudara dan saya itu sudah diwarnai oleh dosa sedemikian rupa, kita sudah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan. Orang-orang mungkin tidak bisa mengampuni saudara dan saya, tetapi Tuhan bisa mengampuninya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Allah adalah yang setia dan adil sehingga Ia akan menyucikan kita, mengampuni kita dari segala kejahatan. Luar biasa, saudaraku. Ketika saya masih tinggal di Amerika, di sana saya melihat bahwa salju yang terindah adalah salju yang pertama. Mengapa, saudaraku? Karena salju itu masih belum bercampur dengan debu-debu. Dan saya bisa melihat itu di siang hari bolong ketika langit masih cerah, matahari itu bersinar dengan terang, dan salju mulai turun. Saya melihat betapa berkilaunya salju itu. Seperti berlian-berlian itu, dalam ukuran yang banyak macam, turun membasahi bumi ini. Tetapi, saudaraku, di akhir musim salju, kita biasanya melihat onggokan-onggokan salju di pinggir jalan, yang sudah tercampur oleh debu-debu dari kendaraan, asap kendaraan dan sebagainya. Itu menjadi salju yang menjijikkan. Tetapi yang dimaksud dalam Alkitab ini adalah putih seperti salju dan bulu domba. Artinya salju yang masih murni. Bulu domba yang betul-betul tidak bisa dikompromikan. Bulu domba yang putih tidak bisa diubah menjadi warna yang lain. Salju pun, saudaraku, tidak bisa berubah menjadi warna yang lain. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah mempunyai janji. Allah berjanji kepada umatnya. Allah membenci dosa, tetapi jika kita mengakui dosa kita, maka Allah akan mengampuninya. Nah, di sini, saudaraku, di mana keadilan itu tidak dikompromikan dan kasih itu dinyatakan. Yaitu jikalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan,
maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan dosa itu. Hukuman yang seharusnya layak untuk saudara dan saya terima, hukuman itu Allah yang tanggung. Bagaimana caranya kita akan pikirkan di beberapa minggu yang akan datang, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat Alkitab itu memberikan kepada kita satu clue, satu petunjuk, bahwa keadilan dan kasih Allah itu tidak pernah bertolak belakang. Allah yang adil adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi juga adalah yang adil. Allah yang mengasihi tidak pernah mengkompromikan keadilannya. Dan Allah yang adil juga tidak pernah mempermurah kasihnya, seolah-olah kasih itu menjadi kasih yang murahan. Tetapi Allah menyediakan kasihnya kepada setiap orang yang bersedia menerima keadilannya. Dan Allah akan menjalankan keadilannya kepada setiap orang, termasuk kepada mereka yang sudah menolak kasihnya. Allah akan menyatakan keadilannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah pengajaran Alkitab yang sungguh unik, yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan berikan kepada saudara dan saya pada hari ini, supaya kita itu, hidup kita semakin tertarik untuk datang kepada Allah, dan menyatakan kasih Allah dan keadilan Allah pada saat yang bersamaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat sulit hidup di dunia ini ketika kita itu berusaha untuk menyatakan kasih dan keadilan Allah secara bersamaan. Kita semua tahu bahwa dua hal ini sangat sulit untuk dikerjakan bersama-sama. Baik itu terhadap anggota keluarga kita, terhadap orang-orang yang kita layani di gereja mungkin, saudara, sanak saudara kita. Tetapi saudaraku, lihatlah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, tapi Dia juga adalah Allah yang adil. Marilah kita datang kepadanya sungguh-sungguh dengan hati yang penuh bertobat. Kita melarikan diri kita datang, berlari-larian, menyongsong Dia yang sudah membuka tangannya, siap menerima kita pulang. Kita adalah anak yang hilang itu, saudaraku. Allah tidak pernah menyetujui, Sang Bapa tidak pernah menyetujui perbuatan sang anak. Nah, perbuatan sang anak tidak pernah Dia lupakan. Tetapi Dia selesaikan, saudaraku. Dia selesaikan. Dia ampuni anak itu. Dan Dia terima apa adanya. Saat ini pun Tuhan sedang membuka tangannya, menanti saudara dan saya untuk kembali pulang kepadanya. Jikalau saudara dan saya pernah jatuh dalam dosa, marilah kita datang kepadanya menyelesaikannya. Tuhan akan mengubah dosa kita yang merah seperti kirmisi. Diri kita yang sudah dicelup berulang kali oleh dosa itu, Tuhan akan membersihkannya menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Maukah saudara menerima panggilan ini? Anak-anak Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry, ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa menguduskan kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.